Jadi, Vokasiin Podcast lagi bersama aku Karisma sebagai host pada episode kali ini. Dan di depan aku jauh-jauh dari Banjarmasin, putra-putri Brawijaya, Kak Nimita. Halo Kak Nimita. Halo. Kita sapa dulu nih para Halo. vokasioner. Halo Kak Nimita, kabarnya gimana kira-kira ini? kabarnya puji Tuhan baik. Kalau kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kak Nimita lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini aku lagi sibuk kuliah, ya kan, baru kelar UAS. Oke. Terus juga nanti Januari mau ada PKL. Oke, PKL dari kampus ya? Iya, PKL dari FTP sih sebenarnya. Oke, jadi guys, Kak Nimita ini dari Fakultas Teknologi Pertanian. Pertanian. Yes, exactly. Tapi ternyata Kak Nimita ini punya passion lain nih di bidang bisnis juga ya Kak. Dan sekarang lagi jadi putra-putri Brawijaya. Yes, betul banget. Oke, boleh diceritain gak sih Kak? Aku penasaran banget nih Kak audiens. Perjalanan Kak Nimita sebelum di titik sekarang tuh seperti apa sih dalam membangun personal branding? Journey Kak Nimita dari awal menjadi mahasiswa baru. Oke, kalau kita ngomongin personal branding ya, sebenarnya aku mulai aware dan tahu personal branding itu apa dan gimana cara mulainya itu pada saat mau jadi mahasiswa baru. Oke. Nah, waktu itu kan kita masih COVID ya, ya kan, masih awal-awal COVID banget, dimana nggak tahu mau kemana, tapi udah keterima di UB waktu itu. Oke. Nah, akhirnya aku nge-scroll TikTok ya, terus ada satu konten yang biasanya tahu nggak sih kalau ada kayak maba starter pack, apa aja sih yang harus siapin ketika kita kuliah? Oke, iya, Gitu iya, kan, iya. kayak satu pertemanan, dua bla bla bla, dan yang ketiga itu ada personal branding. Ya aku nggak tahu apa itu personal branding. Akhirnya aku coba nyari sendiri kan, kayak aku riset, and then aku tahu oh ternyata personal branding itu penting, nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat karir nanti. Pokoknya itu lebih ke investasi jangka panjang diri kita gitu kan, aku pikir. And then setelah itu aku mulai pelajari cara nyusun LinkedIn, kayak cara nyusun kata-kata. Tahu kan kalau di LinkedIn ada Iya, bio iya, yang iya, kayak iya, gitu, iya. kayak I am bla 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 bla. Itu aku coba rancang, aku coba cari referensi sendiri. And then aku coba beraniin diri untuk build itu di Instagramnya aku. Yang dulunya itu kayak profile Instagram aku tuh masih kayak apa sih? Profilnya tuh, Iya. foto profilnya masih Ya, yang kayak personal gitu ya, nggak ada yang iya, kegiatan apa-apa belum di-share tuh Kak. belum. Oke. Kayak apa ya, sesimpel foto profil aku tuh masih kayak dark face selfie gitu. And then bio aku masih nggak ada sama sekali. Tapi sekarang udah aku coba build kayak part of apa gitu kan, biar ketika orang lihat kita itu tuh dia tahu oh ternyata dia ini kayak gimana. Dan sebenarnya ada beberapa hal juga yang jadi obstacle aku ketika aku bangun personal branding di awal Kenapa tuh Kak? gitu. Jadi apa ya, waktu awal-awal itu aku sangat ngerasa insecure gitu. Oke. Karena faktor pandemi juga, dan juga dulu di SMA dan di SMP aku lumayan insecure banget untuk diri aku sendiri. Entah kenapa aku ngerasa ragu gitu. Wah, jadi memang seorang Kak Nimita yang memang banyak prestasinya juga pernah ya mengalami yang mungkin yang lagi ngerasain yang jadi bikin mereka terhambat gitu ya melakukan personal branding. Iya ya, yang awalnya itu kan aku insecure, and then aku ragu sama diri sendiri. At the end, aku mulai interest untuk baca buku gitu. Oke. Nah, dari buku itu aku punya beberapa jawaban atas pertanyaan di otak aku yang aku belum pernah nemu jawaban ini di beberapa orang yang aku ajak diskusi atau ngobrol gitu. Aku ngerasa aku belum pernah dapet jawaban. And then at the end, aku kayak ke-trigger lah diri aku sendiri, kayak sampai kapan aku mau ngikutin keinsecurean ini? Sampai kapan gitu? Efeknya tuh sangat besar dan negatif menurut aku ya kalau kita ngikutin apa maunya kita, dan ya mungkin itu bukan yang kita mau sebenarnya ya kan. Jadinya setelah dari situ ya aku coba untuk beraniin diri posting di sosial media tentang sharing apa yang aku rasain. Terus juga aku mulai buka question box tentang apa sih teman-teman mau nanya apa kayak gitu kan. Oke. Gitu, mulai interaktif lah sama teman-teman aku. Oke, sama followersnya ya. Iya. Oke. Dan surprisingly, ternyata mereka suka dengan aku yang bawain konten ataupun sharing-sharing kayak gitu. Karena menurut mereka kayaknya seru ya, kayak seru, dan juga overthinking mereka tuh terselesaikan. Sesimpel aku cuma jawab question box. Oke, Ternyata, jadi Kak Nimita tuh ngasih sharing dari Instagram tuh. Iya, Oke. awalnya dari Instagram Oke. gitu. Oke. Nah, itu belum masuk ke Putra-Putri Brawijaya. Jadi itu Iya. dari tahun berapa tuh Kak mulainya? 2021. 2021. Yes. Terus Kak Nimita nih masuk MW juga ya, UKM yang Iya. entrepreneurial. Jadi Iya. Kak Nimita tuh juga suka sama bidang bisnis.
Iya, boleh betul. diceritain Kak, dari awal tuh gimana sih, kan Kanimita nih di fakultas FTP, terus kok bisa nih keluar dari zona nyamannya gitu, awalnya gimana gitu bisa suka? Oke, sebenarnya kenapa aku interest di lumayan banyak hal itu karena dari diri aku itu lumayan suka untuk nge-explore. Nah, sebenarnya ya kenapa aku ngambil FTP? Kebetulan aku tuh jurusan teknologi pangan, ya kan? Dimana aku pelajarin tentang cara buat makanan lah, simple itu kan, as simple as that. Tapi aku tuh sebenarnya juga punya interest ke bidang bisnis dan wirausaha, gitu. That's why aku nyari wadah nih, dimana buat aku untuk nyari relasi, and then aku nyari wadah aku untuk berkembang di bidang entrepreneur ini. Jadinya aku memberanikan diri untuk join lah UKM mahasiswa wirausaha ini gitu. Dan surprisingly aku juga udah 2 tahun ternyata ada di MW kan. And then yang Putra Putri Brawijaya juga akan relate ke personal branding sih. Aku tuh awalnya bangun personal branding itu bukan untuk arah ke Putra Putri Brawijaya, MW ataupun aku sebagai anak FTP, tapi cuma pure aku bentuk dengan alasan kayak aku pengen lebih proper aja gitu. Aku pengen lebih jati diri aku dikenal orang kayak gitu lah. Dan aku juga nggak tahu ternyata aku bisa untuk jadi bagian Putra Putri Brawijaya juga. Dan di Putra Putri Brawijaya pun aku lebih fokus itu ke entrepreneurs, sejalur sama apa yang passion aku juga kayak gitu. Oke, Kanimita, aku curious banget nih. Mungkin aku mewakilkan para penonton ya, mungkin yang bertanya-tanya gitu. Gimana caranya ngebangun personal branding kalau dia tuh belum ada pengalaman apa-apa? Jadi first thing first tuh harus ngapain dulu sih? Oke, kalau menurut aku ya, ini buat teman-teman pastinya bisa juga lakuin ini. Yang paling penting adalah kenali diri sendiri. Itu penting banget sih menurut aku, karena ketika kita masih bingung sama diri kita ini sebenarnya siapa, maunya apa, itu first thing harus banget kita tahu, carry out, kita sukanya apa sih, kita tuh mau dikenal orang sebagai apa sih. Karena aku pernah bukan pernah meyakini sih, masih meyakini kalau ada orang yang bilang kayak you are what you think, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Gitu. Nah, karena aku percaya itu, apapun yang kita lakuin itu udah termasuk personal branding gitu. Nah, ketika kita udah tahu, kita maunya ke arah, mungkin aku ya, aku mau ke arah self development dan entrepreneurs. Aku akan dua niche itu ya. Dua niche itu aku akan menggiring diri aku gimana caranya untuk orang-orang bisa memandangnya seperti itu tanpa aku effort banget gitu loh. Maksudnya alam bawah sadar aku tuh pasti akan mengarahkan hal seperti itu karena aku udah tahu aku maunya di mana. Dan mungkin teman-teman juga bisa carry out ya, apa sih yang teman-teman mau gitu kan. Dan ketika teman-teman udah tahu, kalian bisa lakuin sesimpel hal-hal kecil aja dulu. Untuk kalian build jadi pondasi gitu kan, sebelum kalian mau take action ke hal yang lebih besar, dan halnya itu ke personal branding kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi yang paling pertama adalah mengetahui identitas diri, kita nih maunya apa, kita mau bawa kemana. Kalau udah tahu, kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Yes, betul sekali. Gimana sih Kanimita, kalau itu kan teorinya ya, tapi mungkin ada juga yang faktor kayak mentalnya nih, dia kepikiran orang lain, insecure, takut, ini pasti pada relate banget. Nah, gimana Kanimita menghadapi dan melawan rasa takut itu hingga di titik sekarang? Kalau misalkan melawan rasa takut dan insecure ya, itu kayaknya akan relate sama apa yang pernah aku alami sih. Gitu. Well, aku nggak tahu ini akan jauh atau dekat dengan bahasan kita, tapi kalau misalkan menyangkut personal branding aku yang sekarang, itu dipengaruhi sama beberapa faktor mental aku dulu, termasuk toxic relationship sebenarnya. Yes, I've ever ngerasain yang namanya toxic relationship, dimana secara aku nggak sadar, yang dulunya aku kayaknya terlihat independen, itu menjadi orang yang jati dirinya tuh turun gitu loh. Entah kenapa aku insecure, aku ragu, aku ngerasa aku attach ke satu orang itu gitu dulu ya, kebergantungan gitu Kak. Yes, jadi kayak bergantung sama orang itu, yang mana bikin aku ngerasanya kalau nggak ada dia kayak aku kayaknya bakal beda deh, aku kayaknya nggak bakal bisa hidup, nggak bakal bisa survive gitu ya. Padahal seharusnya yang normalnya itu adalah kita nggak desperate gitu ya. Jadi kayak mau ada dia mau nggak ada dia, ya udah kita bakal tetap jadi diri kita, dan ya kita juga nggak akan jadi mikir yang aneh-aneh kan kalau kita nggak desperate gitu. Betul. Kayak harusnya kan with or without him I still the same ya, konsepnya ya. Cuman ya namanya orang bucin ya, tahu kan ya, agaknya antara logika dan perasaan agaknya tidak connect gitu ya. Dan hal itu yang bikin aku insecure, jati diriku rendah, dan aku nggak notice akan hal itu pada saat itu. Atau mungkin dapat
perlakuan yang gak enak juga dari pasangannya, atau memang itu Kanimitanya overthinking sendiri atau gimana Kak mungkin itu? Iya, sebenarnya lebih ke ini sih. Aku tuh pernah merasakan di mana aku tidak melakukan sesuatu itu, tapi aku dituduh untuk melakukan itu, dan hal itu sebenarnya dipublikasi ke orang banyak. Itu istilahnya guilt trip ya? Guilt trip ya? Atau power trip ya? Iya, lebih ke seperti itu kan. Okay. Dan dari situ kan otomatis sebagai manusia ya, sebagai perempuan juga sakit hati dong. Yang awalnya ngerasa denial, kayak kenapa sih dia kayak gini, kayaknya aku masih deh sama dia, kayak masih ada rasa banget. Dan pada akhirnya titik balik aku adalah ketika aku ngerasa aku udah direndahin banget gitu. Ketika aku udah ngerasa aku direndahin banget, aku langsung nanya ke diri aku, apa yang mau kamu lakuin untuk ngatasin hal ini gitu loh. And at the end aku ngerasa oke, aku harus move on dengan caraku sendiri. Gimana caranya? Ya udah, kita mulai bangun lagi yuk personal branding Mita yang dulu. Dan mungkin kalau bisa lebih dari apa yang pernah aku jalanin dulu kayak gitu. Oke. Tapi mungkin Kak yang lagi ngerasain nih, yang nontonnya mungkin lagi terjerat di toxic relationship dan dengan beban akademik masih banyak dan harus tetap keep going sama rutinnya mereka. Itu Kak Nimita gimana? Waktu itu saat itu prokrastinasi kah, mendalami rasa sedih ini dulu, apa langsung back to rutinnya udah bangkit aja gitu? Prosesnya gimana? Oke, kalau ngomongin proses ya, aku tuh pernah baca sebuah buku yang pokoknya dia ngejelasin tentang 5 steps of grief. Oke. Gitu. Jadi kita ada fasenya denial sebelum kita ke acceptance itu kan. Oke. Nah, jadi aku masih enjoy dulu denial dan fase aku nangis, ya kan? Aku nangis, and then aku mempertanyakan ke Tuhan, kenapa sih Tuhan jahat banget ke aku? Itu awal-awal pasti kayak gitu kan, dan kenapa sih Tuhan ngelakuin ini ke aku? Lebih ke mempertanyakan hal itu. And then setelah aku udah enjoy rasa itu, aku mulai hampa nih, kosong nih. Mulai transisi ke aku mau ngapain lagi abis ini. Nah, di masa-masa itu aku sempet juga kok kalau kayak IPK aku turun, and then aku kalau diajak ngobrol sama orang tuh suka nggak nyambung, kayak pikiran aku pikirannya udah kayak aku tuh nggak bisa fokus ya, gue lagi ada masalah nih, tolong gitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya ya semakin kita paksa untuk diri kita itu nggak mikirin hal itu, malah semakin kepikiran kan. Iya kan, pasti pernah relate ya teman-teman juga ya. Iya, bener banget guys. Iya. Nah, akhirnya setelah aku realize hal itu, aku juga bosen gitu loh, sampai kapan sih aku nggak nyambung di orang-orang, kayak bukan aku banget deh kayak gitu kan. Ini tuh nggak baik buat jangka panjangnya kalau aku hanya mendalami hal ini gitu loh, nggak masuk ke step berikutnya yang steps of grief itu. Yang pada akhirnya aku mulai tahu titik terang aku di mana, yang di acceptance-nya itu. Aku mulai nerima keadaan, dan aku mulai ngerasa mindset aku yang awalnya aku mempertanyakan kayak kenapa Tuhan kayak gini ke aku, lebih ke oke, ternyata Tuhan itu baik, ternyata Tuhan ada jalan yang lain ya buat aku. Kayak udah acceptance banget. Jadi itu hal dan proses yang gak mudah, dan kita harus struggle sendiri. Dan dari mana kita bisa dapetin power itu? Ya dari diri kita sendiri, dari kesadaran juga, kayak gitu sih. Kak, mungkin ini juga gak sih? Setiap orang tuh pasti punya struggle dan ujiannya sendiri dari Tuhan. Yes. Gimana caranya setiap orang punya coping mechanism yang berbeda-beda. Mungkin ada yang posisinya sama kayak Kanimita nih, sama-sama di struggle di relationship, tapi memilih jalur coping mechanism yang berbeda. Ada yang negatif, mungkin dia milih ke drugs atau jadi makin bandel, ya kan Kak? Oke, keren banget. Jadi Kanimita tuh kayak payback banget ya dengan melakukan coping mechanism yang memang berprestasi gitu ya. Nah, itu belum masuk Putra-Putri Brawijaya tuh Kak? Waktu itu belum. Oke. Yes. Nah, sebenarnya alasan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk ikut Putra-Putri Brawijaya tahun ini, karena aku juga sebenarnya mengalami fase kegagalan di tahun ini. Jadi di awal tahun ini tuh sebenarnya aku tuh pengen banget untuk ikut IISMA, ya kan, exchange itu. Iya. Nah, itu salah satu main goals aku lah. Kayak aku udah nulis di sticky notes di akhir tahun 2022, and then aku tempel, and then aku udah struggle banget untuk mencapai hal itu. Tapi ternyata di step akhir itu aku ternyata nggak keterima di IISMA. Yang mana salahnya aku dulu adalah aku nggak nyiapin diri aku untuk mengatasi hal tersebut. Maksudnya untuk ngadepin ketika worst case itu terjadi. Wah, itu tuh Kak, gimana caranya kita ketika kita mendapatkan jepung gitu ya, nggak keterima, nggak lolos, gimana Kak Nimita menghadapi? Sebenarnya kuncinya adalah di stoicism sih. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya tentang konsep stoicism ini, adalah gimana caranya kita untuk nyiapin diri ketika worst case yang terjadi dan ketika best case yang terjadi. Apa sih yang pengen kita lakuin dan perasaannya kayak gimana. So, we have to prepare duluan
sebelum hal itu terjadi. Itu sebenarnya kuncinya. Tapi dulu aku nggak aware akan hal itu, kayak aku ngerasa aku yakin 100% aku pasti keterima. Aku dengan pedenya bilang kayak gitu. Tapi ternyata ketika Tuhan ngasih aku hal yang nggak aku expect sebelumnya, akhirnya aku mulai down lagi. Aku mungkin hampir ke titik yang aku di tahun kemarin itu sebenarnya. Oke, Hampir ke balik situ lagi ke Iya. masa itu ya, Iya, fase rendah itu. diri lagi gitu kayak Yes. wah oke ketrigger oke. Ketiga itu kayak emang aku tuh kurangnya di mana sih? Aku kurang capable apa gimana? Oke. Kayak, ya kayak gitulah pokoknya Itu fase juga denial. harus deal dengan perfeksionisnya juga ya kak. Jadi Yes. harus kayak harus Iya. accept nih, harus keterima gitu. Betul banget. Dan ya ketika udah ngatasin hal itu, ketika aku udah mulai acceptance, aku mulai nanya ke diri aku, ini next step kita mau join apa lagi? Dan akhirnya aku memutuskan untuk join Putra Putri Brawijaya untuk ngasah skill aku juga sih sebenarnya, kayak bisa nggak ya seorang Mita yang nggak dulunya tuh aku nggak pernah pageant sama sekali eventnya, terus ikut Putra Putri Brawijaya, itu kira-kira aku bisa nggak sih, kayak gitu sih, lebih ke nge-challenge diri sendiri gitu sih. Oke. Terus selain itu Kak Nimita juga terima beasiswa ya? Iya, Itu beasiswa akademik atau? Iya, Oke. Nah, mungkin beasiswa. buat para penonton nih yang pengen tahu nih dari Kak Nimita supaya lebih chance-nya lebih tinggi ini untuk diterima, gimana sih Kak tips and triknya? Oke, kalau tips and trick ya sebenarnya ini bisa di-apply di seluruh beasiswa yang pengen kita apply. Oke. Mungkin ini hal yang general dan simple, tapi menurut aku ini pengaruh banget di aku. Apa Kak? Kuncinya adalah prepare yourself more longer sih, gitu. Oke. Misalkan nih, kamu tahu kalau beasiswa ini runningnya di bulan Agustus. 3 bulan sebelumnya, kamu udah harus riset. Ini beasiswa itu ditujukan untuk siapa sih? Gitu loh. Dari jauh sebelum ya? Harus Nggak boleh jauh. mepet nih berarti ya? Nggak boleh dong. Oke. Gitu loh. Oke. Karena aku percaya ya, orang yang sukses itu adalah ketika di saat orang yang lain tidur, mereka udah start duluan. Kayak gitu loh. Aku percaya kayak gitu kan. Dan ya, aku mulai terapin gitu kan ketika aku mau apply beasiswa itu. Dan menurut aku worth untuk aku perjuangin gitu kan. Jadi ya udah, aku mulai riset itu beberapa bulan sebelumnya. Waktu itu sebelum masuk kuliah sih. Jadi waktu udah zaman-zaman abis SMA kelulusan tuh, nah aku tuh udah mulai riset-riset lah beasiswa mana yang possible untuk aku masukin kayak Oke. gitu. Jadi memang harus riset dari jauh, terus juga perlu nggak sih Kak, harus memang udah harus pinter juga, harus ada pengalaman banyak, itu perlu nggak sebenarnya Kak? Atau memang dari tes interviewnya juga berpengaruh gitu? Well, ini sebenarnya banyak yang salah kaprah juga sih ya, teman-teman yang ngira beasiswa itu adalah untuk orang-orang yang pinter, untuk orang yang berprestasi. Iya, itu jadi udah takut duluan, udah Iya. takut duluan untuk daftar karena kayak nanti nggak keterima nih, pasti banyak banget nih yang daftar gitu. Iya, benar-benar. Sebenarnya menurut aku enggak ya. Itu definitely not sih. Sebenarnya itu enggak benar, karena case-nya gini nih. Aku pernah punya teman, sebut aja A dan B ya. Jadi si A ini, dia nggak punya sertifikat sama sekali untuk apply beasiswa. Mungkin cuma Oke. 1 atau 2. Oke. Tapi dia punya attitude yang baik. Gitu loh. Public speaking dia bagus. Oke. Yang B, dia punya sertifikat itu sangat banyak. Mungkin beratus-ratus lah ya. Oke. Ya kan saking banyaknya, dan udah achieve internasional. Tapi salahnya adalah orang yang B ini, dia terlalu tinggi hati. Dia terlalu percaya diri kalau dia akan terpilih menjadi award. Oke. And at the end, kamu tahu apa yang terjadi? Apa? Yang pilih adalah si A. Yang dia Guys, cuma pasti ada potensi guys, kalian. iya. Yang kepilih si A yang dia cuma punya 2 sertifikat, tapi dia tahu value di diri dia apa. Dia bisa jelasin itu dengan baik ke si interviewer beasiswa. That's why orang-orang tahu dong. Oke, kamu udah tahu kamu mau ngapain, diri kamu seperti apa, itu jauh lebih bagus daripada kamu udah punya achievement A, B, C, tapi kamu nggak tahu kamu arahnya kemana dan value kamu tuh apa. Kayak gitu sih sebenarnya poinnya. Keren. Oke, thank you ya Kak Nimita udah sharing soal beasiswa, journey You're personal welcome. branding. Last nih, Yes. apa yang pengen Kak Nimita sampaikan untuk teman-teman vocationer dan yang nonton? Oke, kalau dari aku ya, ini aku sering banget untuk sharing ke semua orang yang aku temuin. Kalau just do whatever you want, gitu. Walaupun basic kalian adalah kayak aku misalkan FTP yang mungkin scientific banget, but it doesn't mean kalian nggak bisa untuk explore hal-hal lain. Contohnya kewirausahaan, personal branding, public speaking, dan lain sebagainya. Pokoknya lakuin apapun hal yang kalian mau ya, lakuin apapun yang kalian seneng, selagi itu berdampak baik buat diri kalian sendiri, ya lakuin aja, karena Tuhan itu baik, karena Tuhan nggak akan ngasih kalian hal yang nggak sesuai sama apa yang kalian mau, dan Tuhan nggak akan ngasih hal yang kalian mau, tapi Tuhan akan kasih hal yang kalian butuhkan. Kayak gitu sih dari aku.
lancar banget dan wah ini langsung straight to the point ya, kayak wah terima kasih ya Kak Nimita, keren banget closingannya nih, aduh aku sampai rada goosebumps ya. Makasih ya Kak udah datang ke Vokasiin Podcast. Terima kasih loh udah Nanti diundang lo ya. kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Semoga nanti Kak Nimita main lagi ya ke Vokasiin Podcast 5-10 tahun mendatang dengan Kak Nimita udah menjadi CEO bisnis dan mungkin udah ada usaha-usaha lain lebih sukses setelah lulus dari UB. Amin, kamu juga dong harusnya. Amin. Terima kasih Kak Nimita udah datang. Jangan lupa nonton Vokasiin Podcast dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih udah nonton. Dadah.